Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita akan memudahkan untuk belajar hari ini, ya. Pagi yang ceria ini bertemu lagi dengan saya Bu Dina. Kita akan belajar dengan materi sekolah damai, ya. Pasti kalian akan senang kalau sekolah tempatnya itu damai, benar nggak? Oke. Sebelum dimulai, saya absensi dulu ya. Agustiawan, Ahmad Ardi, Alfian, Andika, Beni, Khairul, Daniel, Dimas, Erik, Erlangga, Fardan, Fatoni, Darin, Hafiz, Hari, Ilham, Javier, Kevin, Lintang, Lukman, Mai, Mok, Muhammad Yoga, Nana, Raif, Riza, Sony, Surya, Tarek, Tafrihan, Dirjan, Dirjan Wahyu. Baik, sekarang kita mulai dengan materinya, ya, yaitu sekolah damai. Oke, sebelum ke materi saya ingin bertanya dengan Mufauzi Akbar. Mana? Oke, menurutmu sekolah damai itu yang kayak mana, angan-anganmu? Nah, bertanya musuhnya Bu. Oke, orang musuhnya berarti oleh tawur ya. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Kalau kamu sekolah damai itu kayak apa? Tidak banyak aturan. Tidak banyak aturan. Wah, itu tidak bisa. Namanya sekolah itu pasti ada aturannya, ya. Oke. Kalau menurut Mas, apa sekolah damai itu? Lingkungannya bersih, terus kayak tenang gitu. Oh iya, baik. Berarti intinya ya semua pelajar menginginkan sekolah itu damai, ya. Oke, untuk pertama setiap pelajar itu ada capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran dari sekolah damai adalah mampu menganalisis ancaman atau perencanaan dan kapasitas yang terjadi di sekolah, ya. Setiap sekolah itu pasti sudah mengantisipasi, apalagi kalian ya jurusannya mesin. Mesin itu pasti safety-nya lebih komplit, ya. Soalnya kalau apa itu ngelas itu kalau nggak pakai kacamata kan bahaya gitu kan. Bentar, saya tak tanya sama Mas ini, Mas Ijaz. Ya, kalau menurutmu untuk jurusan PP biar lebih aman lagi aturannya ditambah apa? Biar istilahnya pas praktek itu kondusif, damai, tidak ramai. Oh iya, baik, saya berikan ya tadi peraturan. Oke, selanjutnya Jinkas Pak. Ya, seperti tadi ya, lingkungan sekolah seperti apa yang Anda gambarkan dan bagaimana cara mewujudkannya? Coba Mas. Ya, Mas Suryo. Nah, gue pengen di sekolah piye, terus caranya piye? Mana sebelum? Oh, tidak bisa. Ya. Sebagai contoh kayak gini,
yang apa? Oh iya, oke bagus. Berarti kalian menginginkan tidak ada tawuran ya? Ya, ya. Kita hilangkan image SMK kalau anak SMK itu suka tawuran. Anak SMK itu kan seharusnya berprestasi. Soalnya semboyan SMK apa? Nah, kita buktikan SMK bisa itu bisa apa ya? Kasih nama dulu Pak. Tim sana siapa? Reza. Oke, tim sini siapa? Oke. Ya, permainannya ini. Sekarang acak kartu Pak. Acak kartu, oke. Silakan tim Reza pilih kanan atau kiri. Yang ini kanan atau kiri? Kiri, oke diklik Pak. Oke, ujaran kebencian. Menurut kalian setelah damai itu ujaran kebencian wajib dipajang atau dibuang? Buang sampah Pak, diangkat atau dibuang sampah? Oke. Ya, nggak apa-apa. Terus sekarang tim Jani, kartunya pilih kanan atau kiri? Kanan. Ada mekanisme filter mengundang keterangan perlu nggak sekolah damai itu? Oke, kita pasang di hijau. Diangkat, ya dimasukkan. Enggak, nanti mungkin sendiri. Nah, oke. Sekarang tim Reza lagi, kanan atau kiri? Kiri Pak. Sekolah punya musuh bebuyutan perlu tidak? Buang sampah. Dibuang sampah. Oke, sekarang tim Dani, kanan atau kiri? Kiri, oke. Banyak siswa broken home, menurut kalian perlu dipajang? Tidak. Tidak, oke. Tuh, tim Reza, tidak lagi. Tim Reza, kanan. Oh, itu perlu dibuang atau pajang? Oke, ya, dua. Sekarang tim Reza, tim Jani, kanan atau kiri? Kanan. Oh ya. Banyak poster perdamaian, perlu dipajang. Ya, dua aja. Oke. Oke, sekarang tim Reza. Kiri Mas. Tim Jani sebelah kiri. Oke, ada pendidikan perdamaian.
Selanjutnya, titik-titik lemah yang perlu perbaikan, ya. Titik-titik lemah yang perlu diperbaikan itu sebagai contoh, kalian anak muda itu istilahnya rasa ingin tahunya gede, ya. Ya. Terus itu perlu pengendalian. Misal kalau di rumah itu yang mengendalikan ya orang tua kalian, istilahnya menyadarkan kalian pentingnya bersikap baik, tidak melanggar aturan. Kalau di sekolah, ya yang mengawasi bapak ibu sekolah. Dan kalian sendiri, dari kalian sendiri harus menyadari, gitu loh ya. Kalau perbuatan itu merugikan kita, gitu loh, dan merugikan orang lain. Ya, sebagai contoh, malam-malam ditangkap polisi, yang ditelepon pasti gurunya. Nah, itu merepotkan. Seharusnya gurunya sudah beristirahat, tapi karena sikap kalian, jadi kita harus ke kantor polisi. Oke. Yang K, kapasitas, kesadaran, kebijakan, fasilitas, praktek baik, ya. Mungkin kalau saya amati di sekolah kita itu kurang ini ya, fasilitas. Kalian anak muda yang suka apa ini, karate atau apa, taekwondo, nah, itu perlu difasilitasi penyaluran istilahnya keterampilan lain, ya.
kembali ke kelas masing-masing.